Performa gemilang Maroko di Piala Dunia 2022 tentu membuat publik dunia merasa berdecak kagum. Pencapaian Achraf Hakimi dan kawan-kawan itu tentu bukan prestasi yang main-main. Prestasi itu didukung dengan pemain Maroko yang besar di akademi klub-klub Eropa seperti La Masia, maupun yang lahir di Eropa seperti di Belanda dan di Spanyol, juga yang merumput di liga-liga top Eropa, utamanya di La Liga Spanyol. Sebuah prestasi yang tentu membuat publik Maroko sangat bangga dan tentu berharap ini akan menjadi awal kejayaan sepak bola mereka di masa yang akan datang. Negeri Matador, Spanyol nampak sangat akrab dengan pemain-pemain asal negeri yang beribu kota di Rabat tersebut. Jauh sebelum meroketnya performa timnas Maroko di Piala Dunia 2022, sudah banyak pemain-pemain berdarah Maroko yang malang melintang berkompetisi di kasta tertinggi sepak bola negeri Matador. Jika ditelisik, ternyata salah satu faktor yang menyebabkan banyak pemain asal Maroko atau berdarah Maroko yang berasal dari klub-klub Spanyol awalnya berawal dari sejarah panjang bangsa Moor. Tahukah Anda bahwa orang Maroko dahulunya dikenal dengan sebutan bangsa Moor? Istilah Moor diberikan orang-orang Spanyol yang tinggal di semenanjung Iberia kepada umat Islam yang berasal dari Maroko. Saat itu, bangsa Moor pernah memerintah Spanyol antara 711 Masehi sampai 1492 Masehi, dan Spanyol mengalami masa kejayaan ekonomi bersama bangsa Moor. Akar sejarah di masa lalu tersebut akhirnya membuat sepak bola Spanyol dan Maroko terhubung. Maroko tahu betul mereka masih tertinggal tentang prestasi sepak bola dari Spanyol. Untuk itu mereka memanfaatkan kedekatan sejarah mereka dengan negeri Matador untuk membuat sepak bola mereka menjadi lebih baik. Hubungan yang akrab dan timbul dari masa lalu yang bersejarah seharusnya bisa menjadi alat bantu bagi sebuah negara untuk meminta bantuan negara yang lebih maju dalam suatu bidang, tak terkecuali sepak bola. Maroko memanfaatkan hal tersebut dengan benar. Bagaimana dengan Indonesia? Sisi sejarah yang ikonik dengan Belanda seharusnya juga bisa dimanfaatkan sang Garuda. Bukan dengan cara instan seperti naturalisasi, bukannya anti-naturalisasi, tapi cara jangka panjang melalui transfer ilmu dan blueprint tentang prinsip-prinsip dasar sepak bola modern, yang tentunya akan jauh lebih berguna untuk perkembangan sepak bola pada umumnya. Sayangnya, hal tersebut tampaknya masih jauh panggang dari api. Prestasi sepak bola Indonesia belum menunjukkan perkembangan berarti. Terakhir, tim Garuda gagal di ajang AFF Cup 2022 setelah disingkirkan Vietnam di babak semifinal. Tim Merah Putih senior terakhir kali meraih gelar di ajang internasional yakni di SEA Games Manila tahun 1991. Saat itu, skuad Indonesia diisi oleh kiper Edi Harto dan Erik Ibrahim. Di lini belakang ada Robi Darwis, Heriansyah, Heri Setiawan, dan Sudirman. Lalu ada nama seperti Salahuddin, Aji Santoso, dan Toyo Haryono. Di lini tengah, Indonesia punya Maman Suryaman, Kas Hartadi, Yusuf Eko Dono, dan Hanafing. Sementara 4 striker pada saat itu adalah Peri Sandria, Bambang Nurdiansyah, Rocky Putirai, dan Widodo Cahyono Putro. Mereka berhasil membuat Indonesia bangga lewat sebuah prestasi yang membanggakan. Merekalah pahlawan bangsa yang sebenarnya di cabang sepak bola dan juga legenda yang seharusnya terus kita ingat, kita kenal, dan kita idolakan. Jadi, sampai kapan sepak bola kita hanya jalan di tempat?
dan tidak mengambil pelajaran apapun dari kesuksesan Maroko di Piala Dunia 2022. Tidak ada yang tahu atau pura-pura tidak mau tahu. Yang jelas, apa yang sudah ditunjukkan Maroko kepada kita seharusnya kita juga bisa lakukan. Mengingat Belanda juga adalah salah satu kesebelasan yang dihormati di pentas sepak bola internasional. Mengambil ilmu dari mereka untuk diterapkan di sepak bola Indonesia tentu adalah sebuah solusi tak instan yang butuh proses dan tak banyak orang suka. Namun, ketika semuanya sudah berjalan dengan baik, maka prestasilah yang akan mengejar kita, bukan kita yang mati-matian mengejar prestasi. Apalagi sampai kering prestasi lebih dari 3 dekade.